Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tertulis dalam kitab Mazmur 40 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah, nyanyian baru. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Tertulis di dalam kitab Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, melihat karya Allah dalam hidup kita, akan membuat mulut kita memadahkan nyanyian baru.
Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, nyanyian ikan paus bungkuk, adalah salah satu karya terunik di alam raya. Nyanyian ikan paus itu merupakan kombinasi unik dari rintihan nada tinggi dan rendah. Orang-orang yang telah mempelajari seluk-beluk ikan paus bungkuk mengatakan bahwa nyanyian mereka begitu luar biasa sebab raksasa dari dasar laut ini terus-menerus mengubah nyanyian mereka. Pada nyanyian baru itu ditambahkan pola baru dan yang lama dihapus sehingga setelah jangka waktu tertentu ikan paus itu menyanyikan sebuah nyanyian yang benar-benar baru. Ada sebuah kesadaran bahwa orang Kristiani harus terus-menerus mengubah nyanyian pujian baru tentang belas kasih Allah yang selalu baru. Sayangnya, kebanyakan dari kita masih terus melantunkan nyanyian lama yang sama. Kita harus terus-menerus menegaskan dasar iman kita. Tetapi seperti yang dikatakan pemazmur kepada kita, ada banyak karya pembebasan Allah dalam hidup umatnya. Pekerjaannya yang tak terhitung banyaknya memberi kita alasan untuk menyatakan pujian kepadanya dalam begitu banyak cara. Jadi, mengapa kita menyatakan kesaksian kita tentang anugerah penyelamatan Allah dengan cara lama yang sama tahun demi tahun? Pengalaman baru tentang belas kasih dari salib dan kuasa kebangkitan Kristus harus terus-menerus mengisi hati serta pikiran kita dengan nyanyian-nyanyian baru. Kisah Injil tidak pernah berubah, maka bersyukurlah kepada Allah karenanya. Namun, sudah semestinya nyanyian pujian kita selalu baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyi bukan sekedar rangkaian tangga nada dan irama yang mengandung nilai seni, tapi menyanyi juga merupakan ungkapan hati, perasaan atau ekspresi manusia tentang sesuatu yang dituangkan dalam liriknya. Dengan menyanyi seseorang dapat merefleksikan ungkapan hati, juga sikapnya tentang sesuatu yang dirangkai dengan tangga nada dan irama sehingga menghasilkan bunyi dan nada yang indah. Ada beberapa makna menyanyi bagi Tuhan, yakni, pertama, menyanyi bagi Tuhan berarti mengungkapkan tentang perasaan kita kepada Dia Sang Sumber Hidup. Jadi menyanyi bagi Tuhan berarti ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kedua, menyanyi bagi Tuhan sama dengan berdoa dan berbicara kepada Tuhan dengan menggunakan isi hati kita dalam bentuk rangkaian nada dan irama sehingga terdengar indah dan merdu. Ketiga, menyanyi bagi Tuhan berarti mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Apakah sebagai ungkapan syukur, permohonan, keluh kesah, curhat atau bentuk yang lainnya? Hal itulah yang dilakukan oleh umat Israel bersama para pemimpinnya, termasuk pemazmur. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan hormatnya kepada Allah dengan nyanyian. Bahkan pemazmur menyerukan agar umat Israel menyanyikan nyanyian baru kepada Allah atas berkat cinta kasih dan pemeliharaan Allah yang luar biasa dan tak terhingga dalam kehidupan umat Israel serta seluruh bumi. Umat Tuhan bahkan seluruh bumi harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan karena berkat pemeliharaan dan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Seluruh bumi yang dimaksudkan adalah seluruh umat Tuhan dan umat manusia serta semua yang ada di bumi dan di alam semesta ciptaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan nyanyian baru? Ada beberapa arti nyanyian baru, yakni: pertama, nyanyian baru adalah suatu nyanyian yang keluar dari hati yang telah diperbaharui.
Orang yang hatinya telah diperbaharui adalah orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, melalui nyanyian baru dari orang-orang yang telah diperbaharui hatinya, maka dunia akan mengenal Tuhan dan memuliakannya. Kedua, nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari hati karena pengalaman berjalan bersama Tuhan. Nyanyian yang mengubahkan hidup kita, nyanyian yang menjadi rema bagi setiap pribadi, firman yang hidup dan bekerja di dalam kita, yang terekspresikan melalui ucapan kita dengan senandung. Sekalipun lagu itu lagu lama, tapi jika dinyanyikan dari hati yang dipenuhi ucapan syukur, karena Tuhan bekerja melalui lagu itu, maka itu adalah nyanyian baru. Dari lagu tersebut kita dapat merasakan jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga kita beroleh kekuatan baru menjalani hidup. Mengapa berulang-ulang Allah menyuruh kita menyanyikan nyanyian baru? Karena Allah merindukan supaya kita tumbuh dalam hidup rohani kita, tumbuh di dalam pengalaman dengan Allah. Jangan tinggal pada tingkat yang sama terus seumur hidup kita. Allah sangat sedih kalau hidup rohani kita macet pada tingkat yang sama terus. Allah menginginkan supaya kita terus-menerus mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Allah, sehingga dengan demikian kita tumbuh terus. Tumbuh itu sangat menarik hati dan pengalaman yang amat menyenangkan. Justru macet dalam pertumbuhan itu sangat menjemukan. Dari fakta di atas, maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Bila kita tidak bisa memuji Tuhan, hal itu berarti bahwa kita kurang mengenal Allah dan karyanya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus dan pulihkan melalui kematiannya di kayu salib, seharusnya kita bisa memuji Tuhan lebih lagi dan di dalam berbagai kondisi. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, baik suka maupun duka, bukan alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita pun harus memahami dan meresapi setiap kata yang kita nyanyikan. Jika tidak, berarti kita memuji dengan bibir saja, sedangkan hati kita jauh dari Tuhan. Adalah aneh dan mengherankan jika ada orang Kristen tak suka menyanyi atau memuji Tuhan, sebab hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari nyanyian atau pujian. Di dalam setiap ibadah, persekutuan doa, dan bahkan dalam suasana kedukaan, ketika ada jemaat yang dipanggil Tuhan, sekalipun, selalu ada nyanyian dan pujian. Ayat Nas menyatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang dimaksud nyanyian baru, bukanlah lirik lagu atau nyanyian yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu, lalu dibawakan oleh seorang penyanyi. Makna dari nyanyian baru ini berkaitan dengan hati seseorang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari lahir suatu nyanyian baru sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, marilah kita menyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru setiap hari. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.